Baik, saya buka presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Rahmat Taufik, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Anak, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 1C, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hafiz Rabadi, 3 digit NIM terakhir saya 083, dan saya di sini bertugas menjadi moderator dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, kelompok 4 akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Anak, yaitu teori belajar operant conditioning dari B.F. Skinner dan classical conditioning dari Ivan Pavlov. Tentunya penyampaian ini tidak dilakukan hanya oleh saya, tapi dengan teman-teman kelompok 4 yang terdiri dari Ivan Firjawan, ada Tri Ambarwati, Sabila Rahmatia, Rima Nurul Ulfa, dan yang terakhir Raihan Adnan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Untuk pembahasan pertama, yang akan menjadi pemateri adalah Ikhwan. Untuk Ikhwan, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ikhwan. Di sini saya akan membahas tentang behaviorisme atau teori mekanistik, menggambarkan perilaku yang diamati sebagai respons yang dapat diprediksi terhadap pengalaman. Penelitian perilaku berfokus pada pembelajaran asosiatif, di mana hubungan mental terbentuk antara dua peristiwa. Dua jenis pembelajaran asosiatif adalah operant conditioning dan classical conditioning. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Moderator bisa di next ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Sabila Rahmatia. Untuk Sabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang classical conditioning. Classical conditioning ini adalah salah satu metode belajar yang dilakukan melalui alam bawah sadar atau cara belajar termudah yang dapat dilakukan oleh manusia karena melalui alam bawah sadar. Classical conditioning ini ditemukan oleh seorang fisiolog Rusia, Ivan Pavlov, yang saat itu sedang melakukan penelitian mengenai pencernaan anjing. Dia tidak sengaja menemukan bahwa anjing secara natural mengeluarkan air liur ketika mereka merasakan makanan. Beliau juga merasa penasaran ketika dia mengamati bahwa anjing tidak hanya mengeluarkan air liur terhadap makanan, tetapi mereka juga mengeluarkan liur terhadap berbagai macam pandangan ataupun suara-suara tertentu yang mereka lihat ataupun dengar sebelum memakan makanan mereka. Misalnya, ketika seseorang memasang bunyi bel sebelum memberikan anjing makan, maka bunyi bel ini akan tetap membuat anjing mengeluarkan liurnya, bahkan saat bel berbunyi tanpa adanya makanan yang disajikan. Dengan eksperimen ini, beliau menemukan bahwa prinsip classical conditioning ini, yang dimana stimulus netral atau jika dalam contoh sebelumnya adalah bunyi bel, ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan respon, atau dalam contoh sebelumnya adalah air liur, pada anjing yang awalnya dihasilkan oleh stimulus lain, atau dalam contoh sebelumnya adalah makanan. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Sabila untuk pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ambar. Untuk Ambar, saya silakan. Baik, terima kasih Hafiz atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dan akan menjelaskan mengenai penelitian dari salah satu ahli pada anak. Jadi di tahun 1878 sampai 1958, ada salah satu ahli perilaku di Amerika yang bernama John B. Watson. Ia menerapkan teori respons stimulus ini kepada anak-anak. Ia juga mengklaim bahwa ia dapat membentuk bayi dari manapun dan juga dengan cara apapun yang ia pilih. Salah satu demonstrasinya yang paling awal dan juga yang paling terkenal yaitu classical conditioning yang dilakukan oleh Watson dan juga Reiner di tahun 1920. Saat itu, ia mengajarkan bayi di usia 11 bulan yang dikenal sebagai Albert kecil. Ia juga mengajarkan Albert agar
takut pada benda putih berbulu. Pada penelitian ini dilakukan pada tikus, yang dimana saat itu Albert terkena suara yang cukup keras saat ia mulai mengelus tikus itu. Dan suara itu membuat Albert menjadi takut, juga mulai menangis. Watson ini berulang kali memasangkan tikus dengan suara yang keras. Setelah berulang kali, Albert merintih ketakutan. Saat itu Albert juga mulai menunjukkan respon ketakutan terhadap hewan lain seperti kelinci putih, kucing. Dia juga mulai takut pada janggut pria berlanjut usia. Boleh di next. Lalu meskipun studi itu tidak etis, menunjukkan bahwa rasa takut itu dapat dikondisikan dan juga menunjukkan bahwa pengkondisian klasik ini terjadi sepanjang hidup. Suka dan tidak sukanya terhadap suatu stimulus itu mungkin merupakan hasil dari pembelajaran yang dikondisikan. Respon ketakutan terhadap objek seperti tikus, anjing, kucing, kelinci, atau ketakutan pada hal lainnya mungkin merupakan akibat dari kecelakaan atau pengalaman buruk. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk gambar, untuk pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Raihan. Untuk Raihan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Hafiz selaku moderator. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan atau memaparkan mengenai operant condition. Nah, menurut Skinner pada tahun 1938, melalui pengkondisian operant konsekuensi dari suatu perilaku itu menghasilkan perubahan dalam kemungkinan terjadinya perilaku itu. Lalu selanjutnya ada perilaku yang diikuti oleh stimulus yang memberi penghargaan lebih mungkin untuk berulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh stimulus yang menghukum itu lebih kecil kemungkinannya untuk berulang kembali. Boleh di next. Nah, pada perilaku dalam operant conditioning ini, ada contoh penerapan yang pertama itu adalah Angel belajar bahwa perilakunya ocehan. Jadi Angel itu berbaring di tempat tidurnya. Nah, ketika dia mulai mengoceh, ibunya tersenyum dan mengulangi suku kata tersebut. Lalu Angel itu belajar bahwa perilakunya atau ocehannya itu dapat menghasilkan konsekuensi yang diinginkan, yaitu perhatian penuh kasih dari orang tua. Nah, jadi dia itu terus mengoceh untuk menarik perhatian ibunya. Lalu selanjutnya, perilaku yang awalnya tidak disengaja itu, atau mengoceh, itu tuh telah menjadi respon yang dikondisikan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada Hafiz selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Raihan untuk pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi tadi sempat dibahas tentang respon yang didapatkan dari si Angel ini. Responnya kan positif. Lalu bagaimana jika responnya negatif? Respon yang ia dapatkan negatif. Ternyata di dalam teori ini juga dibahas. Nah, untuk teori ini tuh ketika seseorang mendapatkan respon negatif, itu bisa dibilang mendapatkan punishment dalam teori ini. Punishment atau hukuman sendiri adalah proses di mana suatu perilaku dilemahkan. Nah, karena itu dilemahkan, maka si pengulangan ini kemungkinan untuk berulangnya mengurang. Nah, salah satu contoh respon negatifnya mungkin bisa aja ketika si Angel ini mengoceh tadi, mama, mama. Nah, ibunya ini malah mengerutkan dahinya, atau mungkin kalau di bahasa kitanya kayak, apa sih ini anak gak jelas gitu. Nah, kalau kayak gitu, ada kemungkinan si Angel ini gak bakal ngelakuin lagi hal yang sama, karena dia mendapatkan respon negatif. Nah, lalu di sini bisa dibaca respon tidak lagi diperkuat. Jadi apabila respon tidak lagi diperkuat, maka efeknya akan hilang dan kembali ke level semula. Jadi tidak ada efek apapun.
Seperti itu. Baik, slide selanjutnya boleh. Oke. Ini akan disampaikan oleh Rima. Untuk Rima, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan memaparkan penerapan perilaku. Di sini disebutkan bahwa seseorang tersenyum pada seorang anak, anak tersebut lebih mungkin untuk terlibat dalam aktivitas tersebut daripada jika orang tersebut memberikan tatapan yang tidak menyenangkan kepada anak tersebut. Jadi, jika seorang anak melakukan sesuatu, lalu seseorang tersenyum kepada anak tersebut, besar kemungkinannya seorang anak itu untuk terlibat kembali dalam aktivitas tersebut. Karena biasanya perilaku yang diikuti oleh stimulus yang memberi penghargaan atau dianggap menyenangkan, besar kemungkinan untuk terulang kembali. Begitupun sebaliknya, jika seseorang itu memberikan respon yang tidak menyenangkan yang diikuti oleh stimulus yang menghukum, lebih kecil kemungkinannya untuk terulang. Lalu di sini, pendekatan Skinner berpendapat bahwa orang pemalu belajar menjadi pemalu sebagai hasil dari pengalaman yang mereka miliki saat tumbuh dewasa. Karena menurut Skinner, penghargaan dan hukuman seperti itu membentuk perkembangan. Oleh karena itu, modifikasi dalam lingkungan dapat membantu orang yang pemalu menjadi lebih berorientasi sosial. Juga bagi Skinner, aspek kunci dari perkembangan adalah perilaku, bukan pikiran dan perasaan. Dia menekankan bahwa perkembangan terdiri dari pola perubahan perilaku yang dibawa oleh penghargaan serta hukuman. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rima untuk pemaparannya. Tadi merupakan slide penutup dari rangkaian pembahasan kelompok kami. Selanjutnya, sesi tanya jawab insya Allah akan dilaksanakan pada pertemuan sinkron yang akan datang. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Saya Hafiz dan kelompok 4 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.